Pada media pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai dasar pemrograman PHP dengan aturan di dalam penulisan variabel. Ya. Kita akan menggunakan variabel dan tentunya ada beberapa aturan yang harus disiapkan. Di dalam tampilan ini pastikan juga kita sudah menjalankan dari web servernya Apache-nya yang kita jalankan. Nah, kemudian nanti pastikan juga browser yang sudah kita jalankan di sini sudah menuju ke halaman ini ya. Nanti yang sudah kita siapkan folder di mana ini untuk data-data file PHP-nya nanti ya. Nah, kemudian di sini kita siapkan ini data ya, di mana data ini sudah ada ini ya struktur dari HTML-nya sendiri, di mana PHP nanti akan masuk ke dalam di dalam body ya. Nah, kita tulis ininya penulisan dari PHP-nya sendiri, pembuka dan penutup kita akhiri. Nah, di sini. Nah, baru kita masuk ke bagian cara penulisan variabel. Nah, dalam penulisan variabel sendiri pastinya ada aturan. Variabel tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh ada spasi, ya, tidak boleh menggunakan keyword yang ada di bagian pemrograman itu sendiri, dan variabel di khusus pemrograman PHP selalu diawali dengan simbol $. Nah, misalnya kasih nama di sini adalah nama variabelnya adalah nama. Ya, di variabel nama saya kasih nama di sini isinya ini di dalam tanda kutip ya, di dalam tanda kutip. Misalnya saya kasih nama, misalnya namanya adalah Ranu Kusumayuda. Namanya adalah Ranu Kusumayuda, kemudian dan diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian gimana cara memanggilnya dari variabel nama? Nama sifatnya di sini variabel ini sifatnya kan sensitif. Jadi besar kecil sangat berpengaruh. Nah, misalnya contoh di sini saya memanggil echo. Kemudian saya panggil dengan variabel nama. Nah, di sini saya titik koma ya. Nah, misalnya di sini saya menuliskannya n-nya bukan huruf kecil tapi n-nya huruf besar. Kita save. Kemudian kita bentar, kita pastikan ya, ini dengan bentuk HTML. Di sini harus dalam bentuk .php. Mungkin kita save as ya, karena di sini sudah menyisipkan kode PHP-nya. Jadi bukan murni dalam menggunakan HTML. Jadi kita save as. Nah, kita menggunakan latihan 03 sama, cuman di sini ekstensinya .php. Kita save. Nah, ini sudah berwarna ya bagian PHP-nya. Nah, kalau sudah save, kita refresh di sini ya. Nah, ini ada latihan 03 PHP. Nah, pada saat kita jalankan, nanti akan muncul kesalahan. Di sini ada kalimat undefined variable. Jadi ada nama variabel yang tidak dikenal, di mana ini belum dideklarasikan. Ya. Jadi terjadi di line 9. Kita cek di line 9. Nah, jadi ternyata di sini ada nama variabel yang belum dideklarasikan di atas. Sementara kalau kita lihat di baris 8, ini adalah nama variabelnya adalah $nama, tapi n-nya kecil. Sementara yang pada saat pemanggilan n-nya besar, maka tidak bisa dipanggil. Nah, ini salah satu sifat yang ada di variabel, tidak boleh ini ya, tidak boleh beda ya penamaan dari pemanggilan variabel. Jadi kita ganti dengan variabel nama n-nya kecil, kemudian kita refresh di sini. Nah, maka akan keluar nama yang tadi ya. Oke, nah itu contoh yang pertama ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan ya dengan menggunakan penggabungan dengan kalimat. Jadi kalau ini hanya berdiri sendiri, jadi kita akan menambahkan misalnya nama saya misalnya gitu ya. Jadi nama saya itu adalah pernyataan yang akan ditambahkan untuk menampilkan nantinya sesuai dengan nama yang akan dipanggil. Misalnya ini adalah pernyataannya, saya pengennya ada di depan dari pernyataan di sini pemanggilan variabel. Jadi di sini nanti saya tambahkan nama saya. Nah, tapi nama saya ini tidak berupa variabel, dia hanya pernyataan. Nah, ingat pernyataan harus ada kutip ya.
Nah, tanda kutip di sini, jadi di sini boleh hurufnya besar kecil bebas ya. Sedangkan variabel tetap ngikutin dari deklarasi yang ada di atas. Nah, misalnya nih nama saya, misalnya titik 2 di sini. Kemudian di belakang ini saya tanda kutip. Jadi bisa pemanggilannya variabel itu masuk di dalam tanda kutip ini juga. Nah, pada saat kita save, kemudian kita panggil di sini kita refresh, maka akan keluar di sini nama saya. Nah, ini cara yang pertama dalam memanggil penggunaan penggabungan dengan pernyataan yang ada di sini ya. Jadi kita akan mencoba dengan bentuk yang lain ya. Bentuk lain saya tinggal copy paste ya. Tapi sebelum copy paste saya tambahkan BR dulu biar ganti baris. Nah, di sini. Kemudian saya copy, saya paste di bawah. Nah, di bagian sini. Kemudian masih menggunakan nama saya dengan pemanggilan variabel yang sama ya di sini nama saya. Nah, tapi di sini saya bedakan ya, ini saya hapus. Nah, tapi penggunaannya adalah penggunaan dari kalimat saya batasin dari penutupnya ada di belakang titik 2 yang menggunakan titik, petik. Kemudian ini sebagai penghubungnya, ini variabel penghubungnya dengan kalimat yang ada di depan itu harus menggunakan titik ya. Harus menggunakan titik. Kalau enggak akibatnya seperti apa? Kita simpan, kita refresh, nanti akan muncul error. Di mana di sini ada variabel nama yang tidak mungkin dinyatakan dia kurang titik koma atau koma. Nah, itu kemungkinan yang terjadi di situ padahal bukan itu yang masuk kesalahannya. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini variabel yang nantinya sebagai penghubung antara variabel dan pernyataan itu dengan menggunakan titik ya. Kita save, kemudian kita jalankan. Kita refresh, maka akan keluar lagi ya. Kemudian ada lagi cara penulisan berikutnya dengan saya copy paste lagi. Ya, nah di sini kita bukan hanya titik, tapi melainkan di sini menggunakan koma. Jadi sama aja ya. Jadi kita bisa menggunakan koma atau menggunakan titik atau ada yang penulisannya di dalam tanda kutip juga sama di sini. Jadi tanda kutip di sini yang artinya dia variabel tinggal di dalam tanda kutip itu dan tetap bisa dipanggil. Nah, sekarang gimana caranya untuk menampilkannya? Kita save, kemudian kita refresh di sini ya. Nah, nanti akan muncul. Tapi ini kenapa dia ada di baris satu baris dengan yang ada di titik tadi ya? Karena di sini belum menyertakan BR ya. Nah, kemudian gimana cara menyertakan BR? Karena ini BR itu adalah bagian pernyataan di luar dari pemrograman PHP, maka di sini harus menambahkan titik lagi, kemudian baru kita tanda kutip. Kemudian di sini tambahkan BR. Seperti ini. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, akhirnya menjadi ketentuan di sini adalah bisa cara memanggil dengan bentuk, berbagai bentuk di sini bisa ada yang menuliskannya di dalam kutip, mungkin ada yang di luar kutip tapi harus menyertakan penghubungnya. Kemudian di sini ada penghubungnya bisa menggunakan titik atau menggunakan koma. Nah, ini tinggal nanti pengembangan lebih lanjut apakah seperti yang masing-masing kita coba dan lebih memudahkan kalian ya silahkan kalian tinggal pilih. Nah, silahkan tentukan salah satu aja ya. Nah, ini contoh penggunaan variabel yang tentunya variabel akan digunakan sampai pengolahan data dan pastinya akan dibutuhkan pada saat kita memprogram lebih lanjut. Jadi di sini silahkan dipelajarin lebih lanjut penulisannya ya, ketentuannya tadi tidak boleh ada spasi. Misalnya saya kasih contoh di sini saya bikin variabel baru misalnya alamat saya. Saya pindah ya di sini alamat saya, kemudian saya jadikan variabel di sini, ya misalnya, kemudian di sini misalnya saya kasih tanda kutip, misalnya Jalan Kencana, Kencana, nomor 9A misalnya gitu ya, 9A. Nah, anggap aja seperti ini. Nah, ini ada tanda, tidak ada ini ya, ada tanda ada spasi, tidak ada penghubungnya, maka akan menjadi permasalahan pada saat dipanggil karena ini sudah kelihatan juga kalau di text editor ini sudah kelihatan ada warna yang berbeda ya. Itu menunjukkan bukan satu kesatuan tapi dia terpisah. Makanya di sini nanti kalau saya panggil, misalnya di sini saya panggil dengan menggunakan model yang ada di atas ya. Yang di sini saya tambahkan, misalnya di sini koma BR lagi ya biar ganti baris.
Kemudian saya bikin di bawah echo, kemudian kutip alamat saya, misalnya kayak gitu. Nah, saya jadikan satu, titik dua, kemudian variabel alamat saya. Nah, seperti ini. Nah, otomatis ini tidak ada ini ya, tidak ada kesatuan, jadi pemanggilannya akan mengakibatnya di sini dianggapnya sebagai pernyataan. Nanti akan muncul pertanyaan, ini apa? Variabel ini tidak ada deklarasikan di atas, sementara di sini juga ada kesalahan bahwa di sini tidak boleh ada spasi. Nah, ini kalau kita jalankan, nanti ada semacam error. Nah, ya kan? Errornya ini ada tulisan saya itu apa ini? Maksudnya apakah dia variabel atau bukan? Sementara kalau ada variabel kan kita tahu bahwa variabel itu selalu ditandai dengan simbol dolar. Sementara ini terpisah. Nah, biar dia menjadi satu kesatuan, ada penulisannya dihubungkan seperti ini. Ya, bisa menggunakan seperti ini. Atau dengan menambahkan underscore. Ya, di sini misalnya contoh ya, di sini saya save, ini tetap bisa terpanggil ya. Nah, tetap panggil ya di sini. Nah, misalnya contoh yang lain, misalnya ini saya copy, kemudian kita gunakan misalnya ada yang penghubungnya adalah tidak boleh ada spasi tapi boleh menggunakan underscore seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini boleh. Nah, misalnya saya copy paste lagi di sini, saya tambahkan BR lagi, biar ganti baris, kemudian saya copy paste ke bawah, tapi di sini ada underscore. Jadi boleh menggunakan penulisan seperti ini. Kemudian kita refresh lagi di sini, nanti otomatis dia akan muncul juga sama ya. Hasilnya juga sama dengan yang ada di atas. Nah, tinggal kita pilih apakah kita menggunakan menjadi satu kesatuan di sini tanpa ada spasi. Kemudian bisa dihubungkan dengan menggunakan underscore seperti ini. Nah, yang penting tidak boleh diawali dengan angka ya. Misalnya contoh saya menggunakan angka. Ini sudah kelihatan ya. Terjadi kesalahan sebetulnya kalau kita cermatin bahwa itu sudah warnanya tidak sesuai. Harusnya nama variabel itu kalau di text editornya subline di sini warnanya merah ya kebetulan. Nah, ini tidak bisa memanggilnya seperti yang seperti ini. Nah, ini dianggapnya adalah semacam pernyataan jadinya ya. Nanti ada kesalahan di line 10 ini ya. Kalau kita save kemudian kita refresh nanti terjadi kesalahan. Ya, terjadi di line 10. Nah, ini kenapa? Karena 6 itu tidak bisa dinyatakan untuk pemanggilan variabel di awal ya. Nama variabel di awal itu tidak boleh. Tapi berarti bukan berarti tidak bisa ya. Bisa aja kita tambahkan di belakang setelah kalimat yang penamaan variabel. Misalnya di sini saya tambahkan misalnya 6. Alamat saya 6 misalnya gitu ya. Nah, berarti ini masih bisa ya. Jadi bisa digunakan. Nah, jadi tidak boleh angka itu di depan, tapi dia bisa digunakan untuk di bagian belakang setelah kalimat atau huruf. Minimal ada huruf satu huruf di depannya. Pada saat kita panggil, jadinya tetap jalan. Ya. Jadi itu cara penulisan penggunaan variabel yang tentunya nanti akan digunakan sampai terakhir dan pada saat pengembangan pun pasti variabel itu pasti selalu ada. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan ini ya, penggunaan variabel, aturan penulisan variabel, dan tentunya cara memanggil variabel itu sendiri berdasarkan dari data yang sudah ada di situ. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Tetap semangat dalam pembelajaran dan sukses selalu buat Anda.